Insya Allah kita akan meneruskan ini terakhir mungkin kajian kaitan dengan 10 hal ya, yang bisa mematikan hati kita. Siapa yang bisa kemarin? Imam siapa? Al-Imam Ibrahim Ibnu Adham. Ini. Faqala Ibrahim ya ahlal Basrah matat qulubukum fi asyrati asya'. Hati kalian itu mati sebab 10 hal. 6 hal sudah kita kaji. Masih ingat enggak? Satu apa? Mengingat Allah tapi kita enggak melakukan kewajibannya lagi. Yang kedua, kita membaca Al-Quran tapi enggak pernah mengamalkan yang kita baca. Ya. Yang ketiga, kita mengaku mencintai Rasulullah tapi banyak kita meninggalkan sunnahnya. Karena orang yang mengaku cinta pasti dia melakukan apapun yang diinginkan, yang diperintahkan. Yang keempat, da'aitum adawat syaitan, kalian mengaku musuhnya syaitan, tapi tiba-tiba dalam kehidupan kita sepakat dengan syaitan. Padahal aduun mubin. Syaitan itu musuh yang nyata. Ya, kalau kita punya musuh, kalau kita bersahabat kan beda. Ya kan? Itu yang keempat. Yang kelima adalah kalian katanya cinta min ahli jannah, masuk surga, tapi nggak pernah melakukan amalan-amalan yang bisa masukkan surga. Sudah kita kaji kemarin kan apa-apa poin-poinnya. Intinya keimanan dan ketakwaan. Kita bangun keimanan kita bangun ketakwaan kita min ahli jannah insyaallah. Yang keenam, kita mengaku takut kepada neraka, tapi bahkan kita gadekan hati kita atau jiwa kita untuk neraka. Ya, ini yang sudah kita kaji ya. Nah, saat ini kita lanjutkan, ada 4 lagi. Wasabi qultum annal mauta haqqun falam tasta'iddu lahu. Kalian mengatakan sesungguhnya kematian adalah hak. Ya, ini hati-hati yang sudah khusyuk. Bisa Israel yang datang ya. Ya. Annal mauta haqqun. Ya. Sesungguhnya kematian itu hak, tapi kalian walam tasta'iddu lahu, tidak mempersiapkan diri kalian untuk itu. Yang ke-8, istaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Sibuk dengan aibnya orang lain. Suka ya, ngomongin orang, apalagi menghardik, misuh-misuh. Tapi kita lupa aib kita sendiri. Ya, ini termasuk sesuatu yang bisa mematikan hati kita. Jadi kalau sudah hati mati, nggak mungkin kita biasanya susah melakukan kebaikan. Diajak pun juga susah. Itu kalau hati sudah mati. Contoh gini, ada orang yang kafir. Dia nggak percaya adanya Allah, Khaliqul Kaum. Nggak percaya bahwa Allah itu yang berikan rezeki. Kalau udah begitu, itu udah tertutup hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Khatama. Apa khatam? Stempel udah ditutup. Apapun yang ada yang kebaikan itu ditolak semua. Ya kan? Jadi yang pertama kaitan dengan kematian. Persiapan penting. Gimana persiapan kita? Halo, udah banyak belum bekalannya? Kalau kemarin ada yang mudik, persiapan enggak? Persiapan. Beli tiket kalau kereta berapa bulan sebelumnya? 1 bulan sebelumnya udah siapkan. Pesawat juga begitu. Kalau kita pakai mobil sendiri, kita masuk bengkel dulu kan, dicek semuanya.
Persiapan semua. Jalannya biar aman. Banyak juga dicek semuanya. Jangan sampai di tengah jalan macet. Wah, ada masalah misalnya. Ya. Dana kita siapkan. Ketemu keluarga, ketemu keponakan, ketemu semua yang ada. Atau mungkin membawa hal-hal yang lain. Semuanya persiapan. Nah itu kalau mudik kita ke kampung, negeri, dunia saja sudah kita siapkan semuanya. Bagaimana kalau kita mudiknya ke kampung akhirat, ya kita nggak balik lagi tapi kita abadi di sana. Ya ini makanya orang sudah lupa, ya yakin ada al-mautu, tapi dia nggak mempersiapkan dirinya. Itu bisa hati itu bisa dikatakan al-mayyit. Jemaah sekalian, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan gini, hati itu ada 3 hal. Kondisi hati kita. Hati yang sehat, ini orang yang beriman, yang beramal saleh. Hati yang sakit, sama juga orang beriman juga, muslim juga, tapi kadang-kadang hati kita sakit, susah melakukan kebaikan-kebaikan. Apalagi sampai dia meninggalkan kewajiban, nggak sholat, nggak puasa. Tapi ini ada obatnya. Kalau masih sakit ada obatnya. Tapi ketika hati yang sudah mati ini nggak ada obatnya. Udah mati kan? Ya. Kalau bab obat itu ada hadis kan gitu ya. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan, tidak pernah menurunkan apa? Penyakit kecuali ada obat. Kecuali ada 2 hal yang nggak ada obatnya. Apa itu? Dalam hadis itu. Kematian. Yang kedua, pi apa pi? Pikun. Pikun itu nggak ada obatnya. Ada jemaah saya di masjid kampung saya ini, baru usia 68 ya. Sudah kena ya. Setiap ada azan dia keluar, tapi bukan ke masjid, ke tempat yang lain. Ya namanya pikun, sudah nggak kena kewajiban. Orang pikun itu nggak wajib puasa, nggak wajib sholat. Dulu. Mau pikun. Ada nggak ada kewajiban? Wah, enak juga Ustaz nih, nggak ada kewajiban. Nah, ada kalau untuk menjaga jangan sampai kita pikun, ya banyak zikir, banyak tilawah. Otak yang harus diasah terus. Kita gunakan untuk zikir, untuk tilawah, untuk mengkaji, membaca. Itu untuk apa? Tapi namanya kalau udah takdir ya beda. Saya punya keluarga udah dua-duanya juga pikun, tapi usianya yang satu buyut saya 150 tahun. Itu baru wafat. Yang kedua mbah saya, ya, ibunya ibu saya itu 120 baru belum pikun. Ya. Lalu saya berdoa pada Allah minta dipanjangkan usia sampai 160. Kan saya cerita ya. Siapa imam yang usianya 160? Al-Imam Abu Syuja yang punya kitab Takrib. Beliau itu hakim agung pada saat itu. Pensiun, ia mewakafkan dirinya ke Masjid Nabawi. Tapi dipanjangkan usianya oleh Allah sampai 160 baru diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak juga ulama-ulama yang 40, yang 50 banyak. Al-Imam Nawawi itu 40 yang belum nikah. Al-Imam Nawawi. Tapi pada waktu beliau hidup itu nggak pernah dia makan daging. Untuk menjaga apa? Menjaga syahwat. Kenapa beliau nggak nikah? Kan juga ada imam yang nggak nikah, ada Imam Nawawi, ada Imam Ibnu Taimiyah. Itu ulama besar, tapi dia milih tidak menikah. Tapi sunnahnya Rasulullah ya menikah kan gitu ya. Nah, dari generasi kan. Jadi mas sekalian persiapan. Ya ini ayat yang perlu kita pahami.
Dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa, setiap sesuatu yang punya nafsu jiwa, nafsin, nyawa, pasti dha'iqatul maut, dia akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan sesungguhnya pahala-pahala kalian disempurnakan, dikasih oleh Allah yaumal qiyamati, nantinya pada hari kiamat. Hari dunia ini adalah untuk beramal. Balasannya nanti. Ya. Kita balasan itu nanti nunggunya. Ya saat ini ya kewajiban. Kewajiban kita dengan Allah, kewajiban kita dengan perusahaan kita, kewajiban kita dengan manusia, kewajiban kita dengan keluarga kita, masyarakat dan sebagainya. Ada amanah di pundaknya untuk negara, itu kewajiban itu semuanya. Balasnya nanti. Ya. Dikasih jabatan, tapi tidak untuk Allah. Digunakan untuk menumpuk kekayaan, tapi bukan untuk Allah. Kemudian kezaliman dan sebagainya juga akan ada balasannya. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan al-jannah, faqad faz, maka dia adalah orang yang beruntung. Itu. Kalau kita mau beruntung di dunia wal akhirah ini, bagaimana kita dimasukkan al-jannah, dijauhkan dari an-nar, yaitu amal-amal. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini tidaklah hanyalah kesenangannya mau menipu. Itu. Mata'ul ghurur. Ada kesenangan. Iya. Tapi kalau kita gunakan untuk Allah itu beda. Ada kesenangan dunia, tapi kita gunakan untuk yang lainnya, beda. Balasan nantinya beda. Dikasih hadatan. Ada tipenya tipe Qarun, ada tipenya Nabi Sulaiman, sahabat Umar, sahabat yang Utsman, yang kaya raya, tapi masuk surga. Sudah kaya, masuk surga. Ya kan? Itu luar biasa. Punya jabatan lagi, khalifah. Ya kan? Yang termasuk 10 sahabat yang dikatakan Rasul min ahli jannah, itu kan mereka. Ada juga khalifah yang nggak punya apa-apa, sahabat Ali. Yang pas-pasan, sahabat Abu Bakar. Tapi semuanya yang dipunya dikasihkan kepada Islam pada saat itu. Sahabat Umar setengahnya, Abu Bakar semuanya. Jadi yang kalau punya itu dikasih semuanya ke Islam lagi. Ya, itu luar biasa ya. Dijelaskan. Kemudian ini juga kaitan dengan pentingnya mempersiapkan amal sebelum datangnya kematian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Surat Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Ini masyaallah. Yang dipanggil siapa? Kita. Orang-orang yang beriman. Larangannya apa? Jangan sampai kalian dilupakan. Disibukkan kemudian kita lupa zikir kepada Allah. Yang melupakan kita apa? Amwalukum wala auladukum. Harta kalian, kemudian apa? Anak-anak kalian. Nah, ini kita belum punya banyak harta, udah lupa. Ya. Udah nggak dikasih apa-apa, tapi nggak mau sholat. Ya kan? Ya. Ada juga kan orang yang sudah susah ya. Di dunia susah, di akhirat tambah susah. Ya kalau kita takdirnya di dunia nggak punya rumah,
Cari rumah di akhirat. Nah, udah nggak punya rumah di dunia. Kok seandainya kita ditakdirkan ngontrak sampai wafat kita. Tapi kita orang yang beriman. Kita tahu ada kesabaran. Kita tahu kalau ada rezeki baru bersyukur. Kalau seandainya itu, kita ambil rumah yang paling banyak ke fil jannah. Gimana caranya? Dapat rumah setiap hari. Halo? Ada yang tahu? Salat sunnah qabliyah ba'diyah 12 rakaat. Ini ada 4 hadis bisa kita gabungkan semua. Ya. Ummul Mukminin Ummu Habibah dia mengatakan, saya nggak pernah meninggalkan 12 rakaat ini setelah mendengar Rasul bersabda, "Ma min abdin muslimin yusalli lillahi kula yaumin itsna rakaatan." Barang siapa seorang muslim yang setiap hari dia salat 12 rakaat, illa banallahu lahu baitan fil jannah, kecuali Allah memberikan satu rumah di fil jannah. Enggak pernah ditinggal. Ada hadis yang lain Ibnu Majah berikan riwayat. Ada Ummul Mukminin Aisyah, ada Ummul Mukminin Ummu Habibah. Ternyata Rasul pernah bersabda tentang qabliyah ba'diyah. Barang siapa yang melakukan salat qabliyah 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat setelah zuhur. Berapa ini? 6. 2 rakaat setelah maghrib. Udah berapa? 2 rakaat setelah isya. Ada riwayat yang lainnya setelah sebelumnya asar penggantinya. Kemudian 2 rakaat sebelum subuh. 12 rakaat. Ada hadis yang lainnya enggak disebutkan qabliyah ba'diyah. Tapi barang siapa yang melakukan begitu setelah sholat zuhur. Makanya ada juga jamaah yang selalu setelah sholat zuhur dia sholat lagi. Sampai 12 rakaat. Mungkin pakai hadis itu. Tapi memang orangnya sudah pensiun. Ya kalau antum masih kerja, ya meninggalkan banyak waktu kerja nanti kan gitu ya. Nah, itu diatur. Itu luar biasa. Nah, kalau ini Al-Quran ini kaitan dengan sedekah. Ya. Persiapan untuk kematian kita sedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Fayaqul rabbi laula akhrajtani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun salih. Ketika Israel sudah datang, ya Rabbi kalau ditunggu saya akan lakukan banyak infak sedekah. Nah, ini luar biasa. Ini masuk apa? Masuk persiapan. Hadis Nabi yang sering saya sebutkan. Yang mengikuti jenazah ada 3. 2 yang balik. 1 yang bersama jenazah kita semuanya itu amal kita. Ya, dari sahabat Anas bin Malik. An Abdullah ibn Abi Bakar. Qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatba'ul mayyita thalathah. Yatba' yang mengikuti mayit 3. Wa yaj'uthnani yang balik 2. Wa yabqa wahidun fayabqa wahidun. 1 yang bersama-sama mayit itu. Yang mengikuti yatba'uhu ahluhu wa maluhu. Ya. Yang mengikuti keluarganya, hartanya, wa amaluhu dan juga amalnya, farji'u ahluhu wa maluhu, keluarganya, balik semuanya juga hartanya, wa yabqa amal kita. Amal ibadah kita, amal kebaikan kita, amal kerja kita. Itu yang bersama-sama kita sepanjang kita ada di alam barzakh. Tapi ketika kita sudah di alam barzakh sudah ketahuan apakah kita min ahli jannah atau min ahli nar. Sudah ketahuan. Sebab apa? Ya amal kita. Gak mungkin Fir'aun itu di fil jannah. Qur'annya jelas.
api neraka sudah setiap pagi sore ditunjukkan kepada al Fir'aun. Ya. Ya sama dengan manusia yang lain. Karena dalam hadis sahih kan gitu ya. Imam Bukhari. Idza mata ahadukum, ketika salah satu di antara kalian wafat, uridu lahu maq'aduhu. Ditunjukkan tempatnya pagi sore sudah ditunjukkan. Imanna wa iman jannah. Apakah tempat kita di api neraka atau di surga? Masya Allah. Itu sudah selesai ya. Kalau udah kita ketemu Israel, ya udah selesai. Istirahat kita. Ya kan? Kalau saat ini ya wajib terus. Kerja kita, ibadah kita, tilawah kita, zikir kita. Coba susun semuanya. Kita sama keluarga kita. Kita sama masyarakat kita. Mungkin biasanya kalau kita kerja kan, ya, ketemunya masyarakat kan paling pada waktu kita libur kan. Ya, jangan sampai ya, minimal kan subuhnya bersama masyarakat di jamaah masjid atau musola kan ketemu. Ya. Jadi jangan sampai ya kita nggak pernah ketemu gitu. Ya kan? Atau lagi jangan sampai seorang muslim nggak pernah ke masjid atau musola. Tiba-tiba ke masjid musola disolatin. Itu kan. Saya kadang-kadang gitu sama anak-anak muda. Kapan ke masjid? Nunggu disolatin. Oh ya, insya Allah Ustaz. Ini namanya susah. Kalau nggak biasa itu. Orang kalau nggak biasa, yang sudah terbiasa budayanya dia, itu susah. Coba lihat. Setelah subuh. Anak muda itu banyak atau enggak? Sedikit. Ya. Karena belum terbiasa. Ya. Ya, ini angkatan 40 semuanya. Ya, alhamdulillah. Yang ada itu 40, 50-an. Itu kebanyakan. Tapi ketika ada masjid yang banyak anak muda, itu luar biasa. Kampung itu kampung yang makmur. Sampai saat ini kan ada ya DKM yang ngasih pancingan. Yang jamaah subuh dikasih uang sekolah. Nah, itu bagus juga. Tapi saya tanya, banyak enggak? Enggak juga Ustaz. Karena memang ya harus ada. Ya, anak muda bangun subuh itu susah. Kalau nggak biasa. Ya, alhamdulillah kalau anak-anak antum terbiasa itu. Alhamdulillah. Yang perempuan meskipun nggak ke musola atau masjid, tapi sudah bangun tuh bagus. Bikin sebagainya kan. Dan ini sekalian, persiapan ke kematian itu termasuk tanda orang yang bertakwa pada Allah. Nah, ini jawaban sahabat Ali ketika ditanya terkaitan dengan ketakwaan. Su'ila Ali bin Abi Thalib anit taqwa. Kaitan dengan at-taqwa. Faqala yal khawfu minal jalil. Orang yang takwa itu orang yang khauf, orang yang takut al-jalil kepada Allah yang Maha Agung. Wal amalu bitanzil, orang yang bertakwa itu orang yang selalu beramal bitanzil bil Quran. Ya. Wal qanaatu bil qalil, orang yang bertakwa itu orang yang qanaah. Yang menerima apapun yang diberikan Allah. Kalau dia dikasih sedikit, dia qanaah dengan kesabarannya. Kalau dikasih banyak, dia qanaah dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ada anak muda tadi, alhamdulillah itu takdirnya luar biasa. Harga luar biasa, masih muda. Belum nikah dia. Tapi kena penyakit kanker. Dokternya mengatakan paling 4 bulan. Tapi semuanya itu hartanya langsung dibawa ke daerah Afrika, membangun masjid, membangun sekolahan, anak yatimnya semuanya. Tapi luar biasa kan. Ya kalau seandainya ya kan takdirnya beda-beda ya. Kalau seandainya sehat terus masih lupa mungkin ya. Kadang-kadang gitu. Orang sehat itu kalau ya kita ini sakit bersedekah itu biasa. Karena sudah sakitnya parah kan. Udah semua tanah diwakafkan, itu biasa.
Kalau kita sehat walafiat, masih suka harta, agak pelit juga, tapi masih kita keluarkan. Wah, itu luar biasa. Kata Rasulullah, sedekah yang luar biasa itu sih. Kemudian yang ke-8 kata Al-Imam Ibrahim Ibn Adham yang mematikan hati kita adalah istakhaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Sibuk dengan aibnya orang lain. Kita suka membahas aibnya orang lain. Tapi kita lupa aib kita sendiri. Mungkin kita manusia, nggak mungkin kita bebas dari situ semua. Ya kan? Pasti ada noda-noda hitam, kemaksiatan, kemungkaran mungkin yang pernah kita lakukan. Aib kita ada. Tapi kadang-kadang kita sibuk dengan aibnya orang lain, tapi kita lupa dengan aib kita sendiri. Enggak introspeksi, enggak muhasabah. Nah ini kata Al-Imam Ibrahim ini termasuk poin yang menjadikan hati kita mati itu. Ya. Sibuk dengan aib orang lain. Padahal kita diperintahkan, ya sekalian, beberapa ayat dalam surat Al-Hujurat ya. Kita nggak boleh mencela orang lain, nggak boleh kita merendahkan orang lain. Ya. Tapi ini masyarakat kita saat ini, walau ada kelompok yang mengatakan Indonesia gelap. Ada kelompok yang mengatakan Indonesia terang. Nggak tahu antum mau ikut madhab yang mana? Ya. Yang mengatakan Indonesia gelap, sibuk dengan urusan orang lain. Ya, luar biasa bukan? Padahal kadang-kadang ada agenda orang luar yang ingin Indonesia jangan sampai maju, Indonesia jangan sampai makmur. Walau ya, kondisi kayak gitu. Ya, apalagi kalau kita melihat secara global ya, kondisi perang saat ini udah mulai ada kemungkinan analisa yang mengatakan ada perang dunia akan muncul lagi. Sekarang antara India sama Pakistan. India, Amerika, Pakistan, Cina yang bantu. Bom 8 bom titiknya itu kemarin kena masjid dan juga lembaga dakwah. Itu kan luar biasa, muncul lagi. Sebelumnya ada Ukraina, Gaza masih sampai saat ini melebar, Yaman juga terlibat semua. Emang sebenarnya kasus Gaza itu sebenarnya selesai. Umat Islam yang samping-samping itu wajib. Zaman dulu ketika ada muslimah diganggu saja, Rasulullah itu kirim pasukan perang gara-gara satu wanita yang diganggu. Dan ini sudah 52.000 yang sudah syuhada, genosida yang luar biasa sampai saat ini. Kalau fikih kan gini, yang wajib jihad itu kan wilayah 85 kilo. Gitu kan? Yordan, Mesir, Lebanon, Syria, Libya. Ini semua selesai gitu. Ya. Kalau kita umat Islam gitu, yang bersin saja disunahkan apa? Yang lain yang dengar. Ya, ada orang muslim bersin kita. Alhamdulillah. Semua kan doa. Ya. Harusnya kan begitu. Ya, apakah benar ada yang tanya, Ustaz, ini kan ada hadis itu. Umat Islam ini akan perang dengan Yahudi. Sampai nantinya semuanya makhluk yang ada berpihak pada muslim kecuali ada pohon harqat. Iya, itu hadisnya sahih. Tapi kapannya? Tidak ada yang tahu. Apakah dimulai dengan Gaza saat ini? Ya, itu juga belum tahu. Pasti akan terjadi begitu. Kalau ada hadis yang gitu kan. Tapi itu zaman-zaman mau akhir kan. Efrat itu kan nantinya
Airnya kan hilang. Ya. Kemudian yang ada emasnya. Banyak negara nanti akan turun ke perang di situ juga itu. Itu juga ada tanda itu. Ya. Kalau biasanya gitu ya. Ya kita madhab yang terang saja lah gitu. Yang semangat terus. Ya kan? Ini jangan sekalian ini surat Al-Huzarat ya. Yang 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakuna khairan minhum. Wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalun. Yang dipanggil kita orang beriman, jangan sampai di antara kita juga saling merendahkan orang lain. Bisa saja orang yang kita rendahkan lebih unggul, lebih baik. Wanita juga begitu. Wanita-wanita nggak boleh melakukan begitu. Mungkin wanita yang direndahkan itu lebih baik daripada yang merendahkan. Jangan sampai kalian ya suka mencela diri kalian sendiri. Dan juga janganlah memanggil dengan gelaran panggilan yang mencela. Kecuali yang dipanggil suka ya. Ya kadang-kadang ada masyarakat namanya itu beda dengan panggilannya. Jauh. Maksud di Betawi. Betawi itu namanya sama panggilannya itu beda jauh. Ya. Namanya Ibrahim dipanggil Bobot. Dari mana itu Bobot? Ibrahim namanya. Ada namanya Fadilah. Dipanggil Beno. Ya kalau kita nggak tahu kan, ini siapa, ada orang cari kan, ya kita juga nggak paham kan. Ya, suudon, jangan sampai kita. Bagus kita langsung cari informasi dari sumber aslinya. Ya kan? Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yattab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhi maita fakarihtumuh wattaqullaha innahu tawwabur rahim. Masyaallah. Wahai orang yang beriman, jauhilah kebanyakan suudzon, berbasangka. Kenapa? Sebagian dzon itu adalah dosa. Dan janganlah kalian mencari-cari keburukan orang lain. Tajassasu, tidak boleh aibnya orang lain kita cari-cari. Dan juga apakah orang yang suka memakan ketika kita ghibah ya. Ghibah sama orang lain. Apakah kita suka memakan dagingnya saudara kita? Dia maita, daging orang yang mati kita makan. Itu sama dengan ketika kita menceritakan aibnya orang lain. Ghibah di situ. Berat ya. Ya, kalau kita ghibah pada orang kan kita minta maafnya kan susah. Ya kan? Harus ketemu orangnya kan. Beda kalau dosa kita dengan Allah langsung istighfar. Itu bedanya. Kalau dosa kaitan dengan manusia harus ketemu. Wattaqullah innahu tawwabur rahim. Insyaallah waktunya juga. Ini hadis riwayat Muslim juga. Sahabat Abu Hurairah yang merah itu. Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup saudaranya muslim, ya nutupin ada aibnya saudara kita, udah kita nggak ngomongin nggak ini. Allah akan menutup kalau kita punya aib di dunia wal akhirah. Sama sebelumnya. Barang siapa yang meringankan urusan orang muslim, barang siapa yang membantu meringankan urusan orang muslim, luar biasa. Allah akan berikan balasan nantinya di hari kiamat. Tidak akan dimudahkan. Hadis panjang ini kaitan dengan orang thalabul ilm. Ya, itu. Oh, Masya Allah. Sebelumnya wallahu fi aun abdi. Allah selalu ya menolong hambanya, maka al abdu fi aun akhihi,
sepanjang dia mau menolong saudara. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman, barang siapa yang dia berjalan dalam rangka untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan jalan ke surga. Loh, ini tadi. Jalan surga termasuk kita selalu thalabul ilm. Ya, meskipun agak ya khusyuk ya. Ya, yang penting kita duduk fi bait min buyutillah untuk thalabul ilm. Ya sekalian, insyaallah ya. Yang singkat-singkat waktunya. Yang ke-9, kalian itu menikmati nikmat Allah, rezeki dari Allah, tapi nggak pernah bersyukur. Oh. Nikmat ada, banyak dikasih, tapi nggak pernah bersyukur. Ya, yang kufar ya kayak Qarun gitu. Iya. Kalau kita sebagai seorang muslim ya kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat. Gitu. Yang ke-10 yang terakhir, tafantum, kalian mengusung saudara kalian. Kalian menguburkan ya orang-orang yang wafat dari kalian semuanya, walam ta'tabiru bihim, padahal kalian tidak pernah ngambil ibrah. Ya, kalau kita menggotong orang yang wafat, kalau kita memasukkan saudara kita ke kuburan, ya, kemudian kita lihat semua itu harusnya ibrah. Semakin kuat, semakin semangat dalam melakukan amal-amal unggulan kita, amal-amal kebaikan kita. Makanya kenapa kita disunahkan untuk ziarah kubur, mengingat akhirat. Salam kita kan begitu kan. Assalamualaikum ya ahlal minal muslimin muslimat, inna insyaallah bikum lahiqun. Insyaallah saya menyusulkan. Salam kita kepada waktu kita mau masuk kuburan. Itu Masya Allah. Kita mengatakan, saya akan nyusul kan. Kalau kita ngomong, saya nyusul. Masa pulang-pulang nggak mau sholat lagi? Makanya ada ulama-ulama kita gitu. Kalau sudah down, udah itu nggak semangat, dia bawa kain kafan ke kuburan, dia gali sendiri, kemudian dia pakai kain kafannya, dia masuk ke situ. Beberapa menit. Untuk apa? Ibrah tadi. Ngambil ibrah. Masya Allah. Ini beberapa ayat kaitan dengan bersyukur ya tadi. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Kalau kalian bersyukur pada Allah dan beriman, Allah tidak menurunkan azabnya. Ya banyak juga orang manusia itu lupa, dikasih rezeki banyak, tapi untuk maksiat. Akhirnya dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad, kaum Tsamud. Gitu ya. Saudara kita dulu yang legitan. Ada mana? Dari Dieng. Itu satu malam ditutup. Itu ada 340 orang. Ditutup langsung oleh Allah. Malam itu mati semua. Ada tugunya kalau antum kesan. La inna syakaratum la azidannakum. Semakin kita bersyukur pada Allah, Allah akan menambahkan rezeki. Ini kan? Orang beriman begitu ya. Luar biasa. Nih. Rumah Muslim. Dari sahabat Suhaib. Rasul bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amru kullahu khairun wa laysa dzalika li ahadin illal mu'min." Setiap orang mukmin, semuanya urusan hidupnya semua adalah luar biasa. Ajaban. Ya. Nah, semuanya kebaikan. Dan itu hanya untuk seorang beriman. Kenapa? Ketika dia diuji oleh Allah kaitan dengan rezeki, ya, sarra, kelapangan, dia bersyukur. Fakana khairal lahu wa in asabathu dharra, ketika diuji kaitan dengan kekurangan, sabar, dia sabar. Fakana khairal lahu. Masyaallah.
Ini tadi kita mengumpulkan ibrah tadi, ini ada beberapa hadis yang di sini diperintahkan perbanyak. Rawahu Al-Imam Tirmidzi ya, di sahabat Abu Hurairah. Rasul bersabda, "Akthiru, perbanyak dzikra hadzimil ladzat," yang mengingat sesuatu yang menghancurkan kelazatan, yakni al-maut. Ya, kalau udah datang kematian, sudah nggak ada yang lezat lagi. Lu sebelumnya wafat, ya kadang-kadang kalau ada yang sakit semuanya nikmat dilarang. Ya itu udah nggak nih, sama lazatnya udah dikurangin. Rezeki banyak. Ya. Tapi ketika sakit kita nggak boleh makan udang, nggak boleh makan ini, nggak boleh makannya. Itu kan udah dikurangin gitu ya. Apalagi kalau udah wafat udah selesai kan ya. Nah, ini kenapa disunahkan ziarah kubur? Ziarah kubur itu bukan pada waktu awal Ramadan atau akhir Ramadan saja, atau setiap malam hari Jumat, tidak. Setiap hari pun boleh. Ini hadisnya. Dulu dilarang oleh Rasulullah ya, tapi dianjurkan oleh Rasulullah. Kenapa? Ziarah kubur itu nahaitukum an ziratil kubur. Dulu saya larang kalian untuk ziarah kubur. Thumma badali annaha turikul qalba. Ternyata orang yang ziarah kubur itu melembutkan hati. Wa tudbi'ul al-ain, bisa menangis kita ketika kita masuk kuburan. Wa tudzakkir al-akhirah, bisa mengingatkan akhirat kita. Fazuruha, maka lakukan ziarah kubur, wala taqulu hujrah. Dan sampai kalian tidak melakukan hal itu. Ya kalau kadang-kadang kesibukan kita ya agak ya jarang ya. Antum punya nggak? Mungkin sebulan sekali ke kuburan keluarga kita gitu. Agak susah. Ya minimal doa kita sepanjang kita dalam doa-doa kita. Ya, saya kan keluarga saya di Demak. Ya, mungkin setahun sekali kalau pulang kampung. Ya minimal doa kita. Allahumma fir lana wali walidaina. Itu penting, wajib bagi kita semuanya. Ya. Jadi cuma sekalian, itu mungkin yang perlu kita pahami kembali, bahwa ada 10 hal yang bisa mematikan hati kita. Semoga kita bisa mensiasati itu semuanya. Akhirnya kita lebih semangat